Sejumlah oknum TNI yang terlibat penyerangan dan pembakaran Mapolsek Ciracas, Jakarta Timur akan dipecat. Aksi anarkis penyerangan dan pembakaran Mapolsek Ciracas dipicu kabar bohong atau hoax yang disebarkan anggota TNI Prada IM yang mengaku menjadi korban pengeroyokan. Tentara Nasional Indonesia (TNI) berjanji akan transparan dalam penanganan kasus penyerangan dan tindakan anarkis yang dilakukan oknum TNI dalam kasus penyerangan Mapolsek Ciracas, Jakarta Timur. Sekitar 100 orang melakukan perusakan dan penyerangan di Mapolsek Ciracas hari Sabtu dini hari lalu. Sejumlah anggota polisi terluka, beberapa toko, kendaraan, dan warga juga menjadi sasaran perusakan, pembakaran, dan tindakan brutal. Jadi kasus ini nanti akan disampaikan, kita TNI akan transparan Pak, seperti proses hukum yang sebelumnya juga, kita akan transparan, kita akan menyampaikan hasil daripada pekerjaan tim gabungan nanti. Jadi nanti rekan-rekan media bisa meliput ataupun menanyakan penanganan perkara tersebut yang sekarang sedang berjalan di Pomdam Jaya. Bisa ke sana juga Pak. 12 orang prajurit TNI Angkatan Darat telah diperiksa dan 19 prajurit lainnya akan dipanggil untuk diperiksa. Kasat Jenderal TNI Andika Perkasa akan memecat seluruh prajurit TNI yang terlibat dan membebankan ganti rugi kerusakan dalam insiden tersebut kepada semua pelaku. Ya, ini sangat meresahkan, sangat memalukan dan sangat merugikan nama Angkatan Darat. Oleh karena itu, seperti yang saya jelaskan di poin pertama tadi, apapun tindak pidana mereka sesuai dengan keterlibatan, hukuman tambahannya adalah pemecatan dari dinas militer. Inilah pesannya. Coba lagi, silakan coba lagi. Di mana? Saya akan lakukan ini. Karena apa? Karena memang nggak boleh dilakukan. Apa dasarnya? Kita ini negara hukum. Peristiwa penyerangan dan pembakaran Mapolsek Ciracas dipicu kabar bohong atau hoax yang disebarkan Prada IM yang mengaku menjadi korban pengeroyokan. Prajurit lain dan massa yang terprovokasi kemudian menyerang Mapolsek Ciracas hingga menyebabkan jatuhnya korban anggota polisi dan warga sipil lainnya. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. 3 dari 12 anggota TNI Angkatan Darat yang diperiksa dalam kasus penyerangan Mapolsek Ciracas mengaku sebagai pelaku perusakan kendaraan di halaman Mapolsek. Bersama Kapolri Jenderal Polisi Idam Aziz, Panglima TNI Marskal Hadi Cahyanto kemarin tiba di Lanut Sultan Hasanuddin, Maros, Sulawesi Selatan. Panglima TNI dan Kapolri transit setelah melakukan kunjungan kerja di Papua. Peristiwa penyerangan Mapolsek Ciracas, Jakarta Timur menjadi perhatian khusus Panglima TNI. Kepada wartawan, Panglima TNI mengungkapkan pelaku aksi anarkis dan penyerangan di Mapolsek Ciracas adalah oknum anggota TNI Angkatan Darat. Dari 12 orang anggota TNI yang diperiksa, 3 diantaranya mengaku sebagai pelaku perusakan kendaraan di Mapolsek Ciracas. Selain melakukan aksi anarkis di Mapolsek, para pelaku juga merusak pertokoan di kawasan Pasar Rebo. Memanggil saksi-saksi, diantaranya adalah 12 orang yang sudah diperiksa dan tadi pagi sudah mengakui 3 orang tersebut karena hampir seharian diperiksa oleh Denpom. Ketiga orang tersebut adalah pelaku pengerusakan sepeda motor, kendaraan. Prajurit MI telah menghubungi 27 rekannya, dan itu akan dijadikan pengembangan lebih lanjut. Kami semua menyesalkan kejadian tersebut. Untuk itu saya ingin menghimbau dalam kesempatan siang hari ini bahwa agar seluruh masyarakat, TNI maupun Polri tidak mudah terhasut apabila ada berita-berita yang belum tentu kebenarannya seperti yang terjadi di Pasar Rebo
dan Ciracas. Pemirsa, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Andika Perkasa bersama Wakapolri Komjen Pol Gatot Edi Pramono menjenguk korban penganiayaan oleh oknum anggota TNI. Salah satu anggota Polri masih dirawat intensif di ruang ICU RS Polri Kramat Jati. Kasat meminta maaf pada keluarga korban dan memastikan para pelaku akan bertanggung jawab. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Andika Perkasa bersama Wakapolri Komjen Pol Gatot Edi Pramono menjenguk 3 korban penganiayaan oleh oknum anggota TNI Minggu sore. Ketiga korban yaitu 2 anggota Polsek Pasar Rebo, Bribka Tukim dan Bribda Dimas, serta seorang wartawan yang saat ini masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Salah satu anggota Polri bahkan masih dirawat di ruang ICU. Ketiganya menjadi korban dalam pengrusakan yang dilakukan oknum anggota TNI pada Sabtu dini hari lalu. Kita nggak tahu ke depannya suami saya bagaimana, karena kan ini kan posisi di kepala. Dalam kunjungannya, Kasat Majen TNI Andika Perkasa meminta maaf kepada seluruh keluarga korban serta akan memberikan ganti rugi. Para korban juga akan dipindahkan ke Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat. Kami akan menanggung biaya perawatan, biaya kerusakan. Maksudnya bukan kami, para pelaku. Mereka harus, jangan hanya pasrah kemudian dikenakan tindak pidana, nggak cukup. Harus bertanggung jawab juga. Sementara Wakapolri Komjen Pol Gatot Edi mengatakan aksi penganiayaan dan pengrusakan yang terjadi adalah ulah oknum. Kita berdoa semua sembuh. Kemudian juga saya ingin tekankan pada kesempatan ini adalah hanya ulah oknum yang saya sampaikan Pak Kasat tadi, ya. Sinergi Polri selama ini dengan TNI sudah baik dan tidak akan mempengaruhi. Terima kasih. Kedua petinggi TNI dan Polri ini yakin kejadian ini tidak akan mempengaruhi sinergitas antara TNI dan Polri. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan.